Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai, nama saya Al-Nathan dan Putra Effendi, absen 8 dari kelas 12 IPS 3, dan teman saya Muhammad Wailai, absen 18. Kami akan berdiskusi atau podcast dengan tema perang dingin. Saya mau bertanya, negara mana yang terlibat perang dingin? Perang dingin ditandai dengan adanya pembagian antara blok timur yang dipimpin Uni Soviet yang berhaluan komunisme dan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang menganut kapitalisme. Dominasi Uni Soviet dan Amerika Serikat terhadap para sekutunya menyebabkan hubungan internasional dipengaruhi oleh dua negara tersebut. Oh iya. Pertanyaan lagi, kenapa disebut perang dingin? Istilah perang dingin digunakan karena tidak ada pertempuran berskala besar secara langsung di antara dua negara adidaya tersebut, tetapi masing-masing mendukung pihak yang berlawanan konflik regional besar yang dikenal sebagai perang proksi. Contohnya seperti perang Korea Selatan dan Korea Utara, yang dimana Korea Selatan dipersenjatai oleh Amerika Serikat dan Korea Utara dipersenjatai oleh Uni Soviet. Lanjut, apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Apa dampak perang dingin terhadap politik global? Dampak perang dingin di bidang politik yang pertama adalah terjadinya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara ini kemudian saling berusaha untuk menjadi negara yang paling kuat dan paling disegani dengan cara menyebarkan ideologinya serta berpengaruh negara-negara lain di dunia. Berapa lama perang dingin itu? Sejarah perang dingin ini dimulai pada tahun 1947 dan berakhir pada tahun 1991. Perang ini menitik beratkan pada persaingan ideologi antara sosialisme dan komunisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Di tahun 1991 ini Uni Soviet dikabarkan runtuh dan Amerika Serikat dinobatkan menjadi negara yang paling kuat pada saat ini. Saya mau bertanya lagi, ini ada pertanyaan lagi ya. Apa dampak terjadinya perang dingin terhadap Indonesia? Terjadinya atau dampak dari perang dingin terhadap Indonesia yaitu salah satu dampak negatif dari perang dingin yaitu masuknya ideologi asing tadi. Ideologi yang ada di Indonesia adalah sesuatu yang muncul dari aspek psikologi, budaya dan sosial masyarakat. Jadi sebetulnya banyak dampak negatif dari perang dingin bagi Indonesia ya, contohnya itu produk-produk gitu ya. Partai komunis juga datangnya dari perang dingin, jadi yaitu dampak negatif bagi Indonesia. Kayak brand-brand gitu. Ya, banyak brand-brand luar yang masuk dan UMKM dalam negeri juga kurang diminati masyarakat. Pertanyaan lagi, bagaimana dampak perang dingin terhadap politik? Nah, ini sih. Terhadap politik, dalam bidang sosial dan politik, perang dingin melahirkan persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana persaingan ideologi antara komunis dan liberalis di dunia internasional. Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba untuk Merebut gitu. Memperluas kekuasaan dengan menanamkan ideologi mereka di negara-negara berkembang seperti Vietnam dan Cina yang sekarang memiliki ideologi komunisme karena penyebabnya ya pernah didukung atau pernah dipengaruhi oleh Uni
Uni Soviet, dan juga Korea Utara juga, karena mereka pernah dibantu dan dipersenjatai oleh Uni Soviet. Oleh sebab itu mereka menganut ideologi komunisme sama seperti Uni Soviet, dan untuk memerangi negara-negara barat yang berideologi liberalis dan kapitalis seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan negara-negara Eropa barat lainnya. Apa faktor penyebab perang dingin? Penyebab perang dingin ya, tadi kan sudah, tapi ini latar belakang perang dingin terjadi karena persaingan ideologi tadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tidak seperti perang dunia, perang dingin lebih fokus ke seperti ideologi, teknologi, ekonomi, dan tidak melibatkan banyak pasukan untuk berperang di medan perang atau di lapangan luas seperti perang dunia pertama atau kedua. Jadi perang dingin ini lebih condong ke perang antar ideologi dan ekonomi sebenarnya. Contohnya ke kayak produk-produk gitu ya. Ya, siapa? Monggo yang ditanyakan lagi, masih banyak waktu dan belum hujan. Ini ada pertanyaan lagi. Siapa yang emang dalam perang dingin? Kalau yang menang ya tadi karena runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat menjadi pemenang perang dingin dan mengambil semua atau mempengaruhi negara-negara di dunia ini. Ya, jangan salah kalau Amerika ya. Ya, jadi jangan salah kalau Amerika Serikat sekarang menjadi negara terkuat di dunia ya karena itu. Kalau seumpama dulu dulu kalah melawan Uni Soviet, mungkin sekarang Amerika hanya negara biasa dan bukan negara adidaya seperti sekarang. Oke. Pertanyaan lagi, mengapa perang dingin sangat identik dalam perkembangan ideologi? Lantas mengapa perang dingin identik dengan perkembangan ideologi? Sebab kedua belah pihak yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki ideologi yang bertentangan, yang dimana saya sudah jelaskan tadi, antara ideologi komunisme dan kapitalisme. Yaitu pihak Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha menyebarkan ideologinya masing-masing dengan berbagai cara. Jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menyebarkan ideologinya ke negara-negara kecil seperti negara-negara Indonesia ini juga termasuk pernah dipengaruhi oleh perang dingin ini. Namun Indonesia tidak berpihak ke siapa-siapa karena Indonesia mau maju sendiri. Ya, bersikap netral dalam perang dingin, kan tidak mau ikut campur dalam urusan negara lain. Mengapa Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bermusuhan? Kalau mereka saling bermusuhan ini sebetulnya baru ini setelah Perang Dunia II selesai, yang dimana Perang Dunia Kedua mereka menjadi sekutu untuk melawan dua poros, yang dimana mereka melawan Jerman, Jepang, dan Italia dalam Perang Dunia Kedua. Pertanyaan lagi, bagaimana akhirnya dari Perang Dingin? Kalau akhir dari Perang Dingin yaitu tadi seperti yang saya bilang, runtuhnya tembok Berlin itu juga termasuk akhir dari Perang Dingin. Sekitar 2 tahun setelah Reagan menantang Perdana Menteri Soviet, dalam pidatonya yang di gerbang Brandenburg di Berlin, Tuan Gorbachev hancurkan tembok ini. Pada 1991 Uni Soviet runtuh dan mengakhiri Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan itu adalah akhir dari Perang Dingin yang sudah ada sejak Perang Dunia Kedua selesai dulu. Ya, ini tahun 90-an. Iya.